Jika kakak laki-laki tidak menerima niat kakak laki-laki hari ini, saya akan segera mempercayakan Zenni untuk melelang kembali kumpulan keterampilan bertarung. Xiao Yan menambahkan dengan sungguh-sungguh. Melihat kasih sayang Xiao Yan seberat gunung, dan begitu kurus dan tidak berawan, semua orang mengaguminya. King Haoran menatap Xiao Yan dengan cemberut. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan tidak berhenti lagi. Dia berkata kepada Xiao Yan, hal terbaik dalam hidup King Haoran adalah menjadikan Xiao Yan saudaramu. Cukup. Melihat King Haoran tidak lagi berhenti, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Mari kita berhati-hati untuk menghormati saudaraku. Ini masih sedikit hati-hati, saya mengatakan bahwa anak Anda tidak menganggap serius uang. Ini adalah keterampilan bertarung puluhan juta. King Haoran tersenyum pahit, dan memilih sebagian kecil dengan tangan. Semuanya senior dalam bahasa Italia. Keterampilan bertarung. Kakak, kamu tidak cukup menarik. Mengapa kamu memilih bahasa Italia? Xiao Yan sedikit tidak senang. Keluarga Blood Demon memiliki sejarah panjang dan telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Ada juga beberapa detail tentang keterampilan bertarung. Keterampilan bertarung tingkat dunia tidak terlalu langka. Jadi sang kakak memilih beberapa yang lebih maju. Hadiahnya sebagai murid elit sudah cukup bagus. Sekarang, King Haoran tersenyum. Kakak, Xiao Yan tahu bahwa King Haoran ingin membiarkannya. Tetapi kata-kata King Haoran memang benar. Ini terbukti dari hadiah keahlian menembak tingkat menengah Xiao Qi dari King Haoran sebelumnya. Tapi ini benar-benar tidak bisa dibenarkan. Xiao Yan menjulurkan bibirnya dan hendak membuka dan memaksa Haoran untuk memilih beberapa generasi. Hal-hal mendesak dan mendesak. Sekarang kakakmu berkuasa. Saatnya untuk keterampilan bertarung tingkat lanjut. Kali ini diselesaikan. Ketika sayapmu penuh, kamu dapat yakin bahwa kakak laki-lakimu pasti akan bersaing denganmu. King Haoran melihat pikiran Xiao Yan dan menyela apa yang akan dikatakan Xiao Yan. Ketegasan King Haoran membuat Xiao Yan sangat malu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Kakak, kurasa ini adalah wasiat kaisar kali ini. Tunggu sebentar. Ketika kekuatan saudara tumbuh, saudara-saudaramu bergandengan tangan untuk membantu. Tapi itu sama saja. Zenni dengan ringan membuka bibirnya dan mengepung Xiao Yan. Bujukan Zenni menghilangkan sedikit kecemasan di hati Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar membutuhkan keterampilan bertarung ini lebih dari King Haoran. Dan karakter King Haoran, Xiao Yan lebih jelas. Tetapi Xiao Yan menghela nafas dan berhenti bersikeras. Kakak laki-laki memilih beberapa lagi dalam teknik bertarung tingkat lanjut. Xiao Yan memohon. King Hao terdiam dan harus menjawab. Saudaraku, aku benar-benar harus bertahan sampai akhir. Melihat bahwa King Haoran memilih beberapa teknik pertempuran Italia yang lebih maju, Xiao Yan hanya tertawa dan membiarkan beberapa orang di Le Shaolong membagi teknik pertempuran tingkat lanjut untuk menumbuhkan kaisar pertempuran bintang 5 yang tumbuh di bawah panjinya. Semua diserahkan kepada Le Shaolong. Dan dia secara khusus diinstruksikan untuk memilih dengan hati-hati mereka yang setia dan berbakat dalam semua aspek. Pada titik ini, Xiao Shao dapat yakin bahwa saya mengetahui pentingnya keterampilan bertarung tingkat dunia untuk sebuah pengaruh. Nanti, saya akan mempertimbangkan dengan Zenni untuk membuat mekanisme penghargaan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan kepada Xiao, atau memiliki bakat luar biasa. Bajingan Le Shao ditempatkan dengan baik untuk melakukan tugas berat. Jadi Xiao Yan dapat yakin. Sejujurnya, saudara-saudara, kamu memiliki Zenni dan Le Shaolong untuk membantumu. Dan kamu bisa menjadi pemimpin. Kamu benar-benar iri pada kakak laki-lakiku. Dan aku tidak memiliki restu seperti itu. King Haoran berkata sambil tersenyum. Kakak itu rendah hati. Tetapi kakak memiliki banyak penatua untuk membantunya. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Tapi ada sedikit kebanggaan dalam nada suaranya. Ketika Xiao Yan dan King Haoran sedang mengobrol, Le Shaolong dan yang lainnya dengan cepat mengklasifikasikan keterampilan bertarung dan menyimpannya. Yang aneh bagi mereka adalah tidak ada million poisonous skills. Hanya dalam kebingungan mereka, kata-kata berkibar Xiao Yan datang. Apakah Anda mencari teknik bertarung canggih kelas dunia itu?
Pasangan itu menjawab dengan sedikit canggung. Bagaimanapun, itu adalah teknik bertarung paling canggih. Xiao Yan menerima begitu saja. Jadi pertanyaan tiba-tiba Xiao Yan membuat beberapa orang gelisah. Oh, ini aku. Xiao Yan mengeluarkannya dari nafsu makan. Hati Nan Erming tiba-tiba runtuh. Dan dia melompat. Pengantar juru lelang tentang teknik bertarung langsung melekat di telinganya. Dia memandang Xiao Yan. Wajahnya menjadi sangat sulit untuk dilihat, dan tubuhnya penuh. Agak kaku. Aku tidak ingin menyerahkannya padamu. Xiao Yan sepertinya melihat hati orang-orang dan berkata sambil tersenyum. Tapi aku menggunakan teknik bertarung ini untuk saat ini. Kata-kata Xiao Yan membuat semua orang menyadari bahwa hatinya sangat hangat. Kepercayaan dan kehati-hatian Xiao Yan membuat mereka sangat terharu. Namun, maksud Xiao Yan berguna. Beberapa orang tidak bisa memahaminya. Sangat tidak mungkin bagi Xiao Yan dengan dua wanita cantik yang menakjubkan untuk melatih keterampilan bertarung ini. Apa gunanya memegang Xiao Yan? Beberapa orang semua bingung. Tapi satu orang sangat senang. Dan itu adalah Nan Erming. Nanner merasa lega. Beberapa kali pasang surut sudah cukup menyiksa Nan Erming. Sekarang benar-benar santai. Karena menurut karakter Xiao Yan, jika tersedia untuk beberapa dari mereka, sudah lama dikatakan tidak akan ditunda. Xiao Yan tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya senyum misterius. Penulis buku ini lebih disebut Ye Yuanling. Lainnya yang bukan Ye Yuanling semuanya bajakan. Saya harap semua orang mendukung versi asli, titik awal, dan pos. Hingga senja, Xiao Yan dan King Haoran kembali ke Xiao Fu dengan euforia. Setelah memasuki Xiao Mansion, Xiao Yan bertanya kepada Lang Tian. Mengetahui bahwa Lang Tian belum melewati bea cukai. Dan tidak tahu bagaimana jiwa cinta diserap. Sepanjang jalan menuju aula, Ziying dan Nan Erming memegang buku dan menusuk senjata mereka. Dan mata mereka terus tertuju ke ruang latihan. Sudah lama hilang. Apakah kamu perlu begitu cemas? Kata Le Shaolong dengan pandangan putih. Ini adalah teknik pertarungan kelas dunia. Bisakah kamu tidak sabar? Lihatlah Xiao Shao. Tidak jauh lebih baik dari kita. Ziying tertawa. Xiao Yan melirik Ziying. Tapi hatinya seperti 100 cakar menggores jantungnya. Tidak jelas apakah keterampilan bertarung di tembok besi sudah lengkap. Bisakah kamu tidak sabar? Biarkan semua orang berlatih dulu. Xiao Yan menyarankan bahwa tidak ada yang terlalu istimewa saat ini. Dan meningkatkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Kalau begitu mari kita semua berlatih. Keterampilan bertarungku belum sempurna. Storm berpikir sejenak dan berkata. Xiao Zhan dan Le Shaolong juga mengangguk. Butuh banyak waktu untuk kekuatan Kaisar Petarung Bintang 5 untuk sepenuhnya menguasai keterampilan bertarung tingkat dunia. Sekarang setiap orang harus berlatih. Hanya untuk meningkatkan kemahiran keterampilan bertarung di waktu senggang lumayan. Oke. Kalau begitu saatnya untuk meningkatkan. Saatnya berlatih. Nguer. Kali ini kamu tidak memiliki yang kamu suka. Lain kali. Aku pasti akan membelikanmu yang kamu suka lain kali. Xiao Yan selesai. Melambaikan tangan dengan semua orang perpisahan. Fei mundur secara umum. Saat pintu ruang latihan ditutup, Xiao Yan merasakan kegembiraan yang tak tertahankan di hatinya. Dia terus memutar pintu masuk. Dan ingin segera melepas dinding besi. Tetapi dia segera berhenti karena dia ingat dinding ini berat. Dan saya segera memasang beberapa lapis pesona untuk ruang latihan. Hanya untuk merasa lega. Untungnya, saya memikirkan lapisan ini. Jika tidak, ruang latihan tidak boleh runtuh. Ketika semuanya sudah siap, Xiao Yan melambaikan tangannya. Memancarkan cahaya nafsu makan. Dan sebuah dinding besi menabrak tanah. Muncul di depan Xiao Yan. Meskipun ada pesona yang kuat di rumah itu, ledakan keras terdengar di seluruh rumah Xiao. Debu di semua atap berjatuhan. Daun-daun berguguran dari pohon. Dan koi di kolam berjatuhan di air. Titik. Orang-orang yang diberitahu seperti Le Shaolong tertawa terbahak-bahak. Orang tak dikenal lainnya bergegas keluar dan melihat sekeliling tanpa bisa dijelaskan. Meskipun Xiao Yan telah dipersiapkan sejak lama, dia masih dikejutkan oleh suara keras dan getaran yang sangat besar. Gendang telinga sedikit sakit, melihat pesona berlapis yang rusak lebih dari setengah. Dia tidak bisa tertawa atau menangis.
Bahan apa tembok ini? Apakah ada yang mesum di besi biasa? Xiao Yan melangkah maju, menyentuh dinding tebal. Dan tentakel yang kasar membuat Xiao Yan luar biasa. Menyapu setiap inci dinding. Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa besi hitam itu diolah dengan sutra Venus. Tidak seperti biji besi manapun di benua-benua itu. Itu agak seperti besi meteorit. Tidak heran tahun itu pejuang tingkat tinggi akan sangat menghargai tembok ini. Xiao Yan mendorong dengan keras. Tanpa gerakan apapun. Terus bekerja keras. Masih seperti biasa. Mengerahkan segala upaya. Masih tidak bisa goyah sedikit pun. Jika saya melelehkan besi ini menjadi penguasa api langit kuno, saya tidak tahu sejauh mana itu akan menyimpang. Xiao Yan mengangkat ide yang berani di dalam hatinya. Dan kemudian menggelengkan kepalanya. Seberapa kuat saya bisa mendapatkannya? Bergerak. Apalagi melambai seperti angin. Kecuali darah keluarga monster dilebur. Anda harus memiliki kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 5. Dan rendam dalam larutan medula setiap hari. Tetapi ini harus menunggu sampai tahun monyet. Petik 2. Xiao Yanzeng mencabut ide yang tadinya tidak terlalu realistis dan mulai mempelajari keterampilan bertarung yang tersisa di atas. Saya tidak tahu apakah saya akan menggunakan metode penggaris untuk menyerang. Apakah akan ada lebih banyak gerakan karena pas? Xiao Yan berpikir untuk melakukannya. Tianhuo menembakkan penguasa kuno. Dan, Yan Hua Sanchi. Membawa gelombang api yang berat ke besi. Tembok. Gelombang api. Dan bahkan udara terbakar dengan bau yang menyengat. Begitu tembok besi itu diserang oleh Xiao Yan. Siluet di tembok besi itu tiba-tiba muncul. Itu masih pukulan sederhana. Dan serangan Xiao Yan benar-benar dihilangkan. Xiao Yan mundur. Frustrasi. Menghilangkan kekuatan kejutan. Dan mengerutkan kening. Masih trik yang sama. Tidak ada perubahan lain. Apakah benar hanya ada satu trik? Kegembiraan Xiao Yan tenggelam. Kali ini mungkin dia benar-benar tersesat. Memang ide yang sangat bagus untuk melanggar aturan dengan penggaris. Tetapi Xiao Yan dapat memikirkan bagaimana menggunakan talenta dari rumah lelang. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Memikirkan hal ini. Xiao Yan sedang dalam suasana hati yang berat. Dia pada dasarnya menentukan bahwa hanya ada satu jenis gerakan sisa di dinding besi. Dan tidak ada keputusan pelatihan yang sesuai. Benar saja. Semakin tinggi ekspektasi, semakin besar pula kekecewaannya. Pada saat ini, suasana hati Xiao Yan sangat rendah. Dan dia melihat ke bawah ke dinding besi di depannya. Dan benar-benar ingin menghancurkannya menjadi daerah kumuh. Namun, tembok besi ini tidak bisa dipatahkan sama sekali. Baru lebih dari 10 juta untuk membeli sebuah trik. Apapun itu, kekuatan trik ini masih cukup besar. Coba pahami, berapa banyak yang bisa dipanen. Akui Xiao Yan. Perlahan tenang dan coba cari tahu setiap gerakan awal dengan siluet. Tampaknya sangat mudah untuk menaikkan dan menurunkan penggaris. Tetapi setelah Xiao Yan mengebor ratusan kali, secara bertahap menjadi semakin mengejutkan. Pukulan sederhana ini sama sekali bukan pukulan, tapi pukulan setinggi 100 kaki. Saat kecepatan mencapai ekstrim, lihat ini hanya tipuan. Sungguh penguasa yang mengerikan. Semakin ganas hati Xiao Yan, semakin tidak bahagia dia. Metode penggaris yang luar biasa ini hanya memiliki satu trik. Terlepas dari dia, bagus untuk menguasai trik ini, tidak terlalu buruk. Xiao Yan tenggelam dalam latihan trik ini. Waktu dengan cepat berlalu sebulan. Dan Xiao Yan pada dasarnya menguasai trik ini selama latihan tanpa henti siang dan malam. Keterampilan bertarung penguasa tingkat lanjut seperti itu pada dasarnya dikuasai hanya dalam 1 bulan. Saya harus mengatakan bahwa bakat kultivasi Xiao Yan benar-benar bertentangan dengan langit. Xiao Yan sangat senang ketika pesona penguasa kuno setinggi 100 kaki di hari yang sama. Dan pesona yang dia atur meledak. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan trik ini bahkan lebih baik daripada kekuatan Yan Hua. Naik 1 poin. Sayang sekali. Ini satu-satunya trik, kata Xiao Yan dengan penyesalan. Mungkin mencobanya. Dan lihat seberapa buruk kesadaranku daripada menggunakan trik ini dibandingkan dengan dinding besi. Xiao Yan tiba-tiba mendapat ide untuk ujian. Lalu mengangkat kakinya dengan tangannya dan bergoyang. Pertama,
Penguasa kuno api langit direduksi menjadi pukulan sederhana, dan itu terbelah menjadi dinding besi. Sosok manusia melintas di dinding besi. Penggaris hitam dipotong dengan cara yang persis sama dengan Xiao Yan. Dan dua angin penggaris bertabrakan di udara, lalu musnah. Lagi pula, kaisar berpangkat tinggi itu terlalu kuat. Meski hanya kesadaran, itu jauh dari Xiao Yan saat ini. Dia segera menerbangkan Xiao Yan dan menabrak dinding ruang latihan untuk menghentikan sosoknya. Tapi anehnya, bayangan penggaris di dinding besi sepertinya bereaksi terhadap penguasa kuno dari api kuno. Dan tubuh penguasa gelap itu tiba-tiba menyebarkan api, lalu menghilang. Xiao Yan bangkit, berdiri dan menggelengkan kepalanya untuk melihat ke dinding besi. Tapi ketika dia melihat tembok besi di matanya, dia tiba-tiba berhenti. Setelah bayangan penguasa menghilang, teks tebal dan 5 gambar muncul di dinding besi. Gambar pertama adalah Xiao Yan Suo. Langkah pertama untuk belajar. Itulah masalahnya. Aku akhirnya mengerti. Xiao Yan terlihat semakin bersemangat. Melihat bahwa dia akhirnya menari. Penting untuk memahami bentuk pertama dengan senjata yang dipadatkan oleh api langit. Sebagai kunci untuk memulai keterampilan bertarung. Ini keuntungan besar. Xiao Yan tersenyum hampir kram sebelum berhenti. Memaksa kegembiraan yang tak tertahankan untuk membaca teks di atas datang. 1000 kaki tanpa bayangan. Langkah-langkah semi suci. Xiao Yan tidak bisa tertawa lagi. Dia tidak tahu bahwa sedikit perak telah mengalir di sudut mulutnya. Oh sayang, tangga semu. Penguasa dibagi menjadi 5 bagian. Xiao Yan menatap matanya tanpa berkedip, dan sepertinya lupa nafasnya. Pertama, 100 kaki dalam 1. Memiliki kekuatan yang mendekati keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Saya telah melakukan ini, pikir Xiao Yan begitu. Kedua, 333 kaki dalam 1. Memiliki kekuatan keterampilan bertarung menengah kelas dunia. Xiao Yan sangat menantikan. Bobot ketiga. 666 kaki dalam 1. Memiliki kekuatan yang mendekati keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia. Mata Xiao Yan mulai bersinar. Keempat. 999 kaki dalam 1. Memiliki kekuatan keterampilan bertarung canggih kelas dunia. Xiao Yan kehabisan napas. Kelima. 1000 kaki bersama. Menghancurkan langit dan bumi. Tatanan semi suci. Xiao Yan hampir tersedak. Tampaknya orang yang memperoleh tembok itu tidak boleh menggunakan penggaris yang berat sebagai senjata. Jika tidak, kesempatan ini tidak akan jatuh ke kepala Xiao Yan saya. Xiao Yan berkembang di dalam hatinya. Hanya merasa ringan dan berkibar. Xiao Yan hanya menebak sebagian saja. Orang yang mendapatkan tembok besi ini benar-benar tidak pandai menggunakan penggaris. Jadi setelah semua upaya, dia membawanya ke rumah lelang untuk dilelang. Tetapi dia tidak pandai menggunakan penggaris untuk mendapatkan kesempatan ini. Dan kekuatan jiwa telah mencapai puncak alam kekaisaran. Dan itu dapat menangkap gerakan halus dari sosok ilusi di dinding besi. Jika tidak, tanpa praktik mengolah mulut, mustahil untuk mempraktikkan kemungkinan pertama di semua. Yang paling penting adalah Xiao Yan memiliki penguasa kuno api langit yang dibentuk oleh api langit. Jika tidak, bahkan jika dia menyadari yang pertama, dia tidak dapat membuka bagian belakangnya. Di hari-hari berikutnya, Xiao Yan berlatih 1000 kaki tanpa bayangan, hampir tanpa memandang siang atau malam. Di ruang latihan, saya melihat langit dan bayangan terus muncul, dan bayangan orang-orang berkelebat dari waktu ke waktu. Ribuan kaki tanpa bayangan, sangat berbeda dengan Yan Hua Sanchi. Yan Hua Sanchi adalah penggaris berat yang menggunakan kekuatan api kental untuk melambaikan aturan 3 skala secara terpisah, dan kemudian menggabungkannya sebagai sebuah trik. Butuh waktu lama untuk melakukannya, dan itu adalah kekuatan kumulatif yang meledak di dekat keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Kekuatan 1000 kaki tanpa bayangan adalah gelombang ratusan atau ribuan kaki dalam sekejap, berubah menjadi kaki dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ledakan mematikan yang sangat besar. Orang luar sepertinya mengira itu hanya pukulan 1 kaki. Bermimpi juga tanpa diduga. Itu adalah tumpukan ratusan atau ribuan kaki. Xiao Yan awalnya memperkirakan bahwa waktu untuk 1
Peradangan 3 kaki. Dapat dilakukan 2 kali berturut-turut. Dan kecepatan, 1000 kaki tanpa bayangan, dapat dilihat. Dan semakin dia berlatih, semakin Xiao Yan mengerti kata, tidak ada bayangan. Yang disebut, tanpa bayangan, adalah serangan 1000 kaki. Yang paling ekstrim. Bahkan tidak ada penguasa. Keterampilan bertarung seperti itu layak untuk tatanan kuasi suci. Pikiran Xiao Yan memunculkan gambar seperti ini. Memegang api kuno dari dinding besi. Penguasa kuno. Melebarkan sayap tulang. Dan melambaikan beban seperti horor dengan kecepatan. 1000 kaki tanpa bayangan. Wow. Menghancurkan dan sekarat. Membunuh satu bidak seketika. Ada Kaisar Bintang 4. Dan bahkan Kaisar Bintang 5. Setelah sangat gembira. Dia menemukan dengan sedih bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia dapat melambai paling banyak 333 kaki sekaligus. Dan dia akan marah jika dia terus berlatih. Pangkatnya tinggi. Tapi jumlah tenaga yang dibutuhkan juga besar. Tapi bagus juga bisa mencapai level kedua. Dan kekuatannya sudah jauh lebih kuat dari Yoyanhua Sanchi. Xiao Yan menghibur dirinya sendiri. Sepertinya kamu harus dipromosikan ke 4 bintang sebelum kamu bisa mencapai 666 kaki ketiga. Tiba-tiba, Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu. Tidak. Mengapa kekuatan-kekuatan kedua jauh lebih kuat daripada Yuyanhua Sanchi? Xiao Yan sedikit bingung. Yuyanhua Sanchi menggabungkan 3 gerakan pertama. Itu sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Haruskah itu bonus kecepatan? Xiao Yan benar-benar menebak alasan sebenarnya. Qian Chi Wu Ying adalah kata yang cepat, yang sangat tak terkalahkan, dan tak terkalahkan. Dan pada saat yang sama, Qian Chi Wu Ying dapat ditembakkan 2 kali, yang akan sangat meningkatkan kekuatannya. Setelah mengetahui hal ini, Xiao Yan sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa menahan api langit dan penguasa kuno. Menurut prinsip ini, jika saya melatih keterampilan bertarung tubuh tingkat menengah dan mencocokkan tulang dan sayap, kekuatan keterampilan bertarung ini akan meningkat. Setelah Xiao Yan berspekulasi bahwa ini mungkin, jantung, snap, hampir keluar dari dadanya. Dan buru-buru mengeluarkan, No Win, dari cincin Na. Menarik napas dalam-dalam. Membuka halaman pertama dengan suasana hatinya yang bersemangat. Angin melewati tanpa jejak. Dan keterampilan pertarungan tubuh tingkat menengah dunia. Gerakan udara digunakan untuk mensimulasikan lintasan angin. Ribuan mil jauhnya. Petik 2. Ini benar-benar hal yang bagus. Ini memang harta karun akhir. Cahaya bersemangat di mata Xiao Yan menyala. Sangat menantikan. Menyebarkan keterampilan bertarung. Xiao Yan tidak sabar untuk mengikuti rute operasi keterampilan bertarung yang ditunjukkan dalam buku. Menutupi seluruh tubuhnya dengan semangat juangnya. Mengalir di sepanjang lintasan khusus. Setelah 3 siklus reinkarnasi, Xiao Yan terkejut merasakan kehadiran elemen angin di udara. Elemen angin yang tak tersentuh di masa lalu sepertinya berada dalam jangkauan.